Aku kan ada usaha Mbah di sana. Terus aku ini buka warung makan Mbah. Aku ini udah lama Mbah di sana Mbah, bertahun-tahun. Tetapi beberapa minggu terakhir warung aku itu jadi sepi banget Mbah. Padahal di sebelah saya itu ada dua warung lagi Mbah, dan warungnya itu tetap ramai kayak biasanya. Hubungnya Bu Nunung. Tetapi Bu Nunung ini di sini nggak sadar kalau dia itu dilecehkan. Mencampurkan tanah tersebut dia harus telanjang lagi nih. Padahal saya yakin itu cuma akal-akalannya si dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam nih. Sorry banget nih kalau nanti di video ini atau di cerita ini itu ada suara hujan yang masuk. Soalnya ya seperti biasa, setiap hari deh di sini tuh hujan terus. Bingung bikin videonya itu gimana. Biar nggak ada suara hujan, tapi nggak apa-apa deh. Kita terabas saja deh, nggak apa-apa. Oke. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai saya itu berdoa dulu nih. Dimanapun kalian berada, subscriber Sudut Malam, semoga kalian ini selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang melimpah dan rezeki yang berkah. Amin, amin, Allahumma amin. Tulis amin di kolom komentar. Ini doa nih. Sebelum kita mulai ke ceritanya, saya ini pengen kalian itu aktif komen setiap hari itu. Kalau kalian nonton, tulis hadir. Misalkan Ayu nih dari Bandung, atau Dika dari mana gitu. Saya Rahman nih dari Pangkal Pinang atau dari mana gitu. Biar saya kenal. Oke, mungkin tidak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke videonya. Jadi di sebuah daerah itu ada sebuah PT nih atau sebuah pabrik, itu gede banget PT-nya. Nah di situ itu terdapat 3 warung makan. Salah satunya ini itu bernama Bu Nunung. Bu Nunung ini sudah 4 tahun loh buka warung makan di tempat itu. Dan emang omsetnya ya lumayan gitu kan. Soalnya karyawan PT tersebut itu banyak banget, dan setiap kali mereka istirahat pasti mereka kan mencari makanan. Lah di sini makanya omset warung makan dari Bu Nunung ini itu jadi tinggi banget. Jadi apa namanya ya, laku banget gitulah. Akhir-akhir ini Bu Nunung ini merasakan warungnya itu sepi. Dia itu nggak tahu kenapa. Padahal 2 warung yang berada di sebelahnya ini rame. Jadi kayak nggak seperti biasanya gitu loh. Nah di sini Bu Nunung itu bingung nih. Dia pun akhirnya bertanya sama suaminya, "Pak, gimana ini Pak, warung kita kok semakin hari malah makin sepi. Padahal lihat itu loh, sebelah kita warungnya rame terus." "Udah Bu, sabar. Namanya juga kehidupannya kayak gini. Namanya juga kita kan dagang Bu. Kadang ada sepi, kadang rame. Ya nggak mungkin rame terus lah. Kalau kayak gitu, kita bisa cepet naik haji." Dan di sini suaminya Bu Nunung ini malah bercanda nih sama istrinya. Padahal si Bu Nunung ini lagi kesel banget. Kenapa sih warungnya sekarang jadi sepi? Sedangkan warung di sebelahnya itu tetap ramai kok kayak biasanya. Dan setiap malam Bu Nunung itu selalu mikirin itu. Kenapa, dan kenapa. Dan hingga pada akhirnya Bu Nunung ini itu memutuskan untuk pulang ke kampung. Tetapi suaminya itu tetap di situ. Jadi suaminya ini tetap dagang, tetap membuka warungnya. Singkat cerita, akhirnya Bu Nunung ini pun sampai di kampung halamannya. Dia itu tetap berkomunikasi dengan suaminya. Dan kata si suaminya, warungnya juga masih tetap sepi. Karena di kampung Bu Nunung ini terkenal banget sama salah satu dukun atau orang pintar, akhirnya Bu Nunung ini memutuskan untuk ke tempat tersebut nih. Padahal kalau suaminya tahu, Bu Nunung itu nggak bakal diizinin untuk pergi ke dukun tersebut tuh. Singkat cerita, akhirnya si Bu Nunung ini sudah sampai di rumah dukun itu. Dia pun menyampaikan nih, dia bercerita, "Mbah, aku kan ada usaha Mbah di sana. Terus aku ini buka warung makan Mbah. Aku ini udah lama Mbah di sana Mbah, bertahun-tahun. Tetapi beberapa minggu terakhir warung aku itu jadi sepi banget Mbah. Padahal di sebelah saya itu ada 2 warung lagi Mbah, dan warungnya itu tetap ramai kayak biasanya. Jadi cuman warungku loh yang sepi loh Mbah. Itu kenapa ya Mbah? Aku tolong dibantu Mbah." "Udah, kamu tenang aja Nung." Lah di situ akhirnya si dukun ini mencoba menerawang nih. Ada apa sih kok bisa warungnya si Nunung tiba-tiba jadi sepi gitu kan. Tidak lama setelah itu akhirnya si dukun itu ngomong sama si Nunung, "Kamu pengen warungnya rame lagi?" "Ya pengen Mbah. Itu kan buat mata pencaharianku Mbah."
Aku harus menghidupi anak-anakku di sini loh, Mbah. Aku harus menyekolahkan dia. Kalau usahaku itu jadi sepi, gimana nasib mereka, Mbah? Masa iya anak-anakku itu bakalan berhenti sekolahnya, nggak ngelanjutin sekolahnya, mau bodoh kayak ibu sama bapaknya. Udah gini nih. Kamu berani nggak datang ke kuburan malam-malam? Waduh, kok ke kuburan malam-malam ngapain, Mbak? Lah kamu katanya pengen warungnya jadi rame. Gini nih, nanti di hari Selasa Kliwon, kamu itu harus ke makam atau ke kuburan. Kamu itu harus mencari 7 tanah kuburan, kamu harus mengambilnya. Terus setelah itu diambil, tanah itu tuh disatukan. Habis itu kamu berangkat lagi ke sana. Terus taburin itu tanah itu, yang tadi itu, yang udah disatukan, ke sekeliling warung-warung temenmu. Dijamin 3 hari setelah itu warung kamu bakalan laris lagi. Tapi Mbah, aku ke kuburannya gak berani sendirian. Ya udah, nanti aku temenin ya. Tapi aku nggak bisa masuk ke dalam loh. Berarti cuman kamu, aku cuman bisa nemenin di pintu gerbang. Gimana? Mau nggak? Ya udah Mbah. Berarti cuman itu doang Mbah. Nggak, masih ada satu syarat lagi. Apa? Kamu pakai pakaian dalam kan? Maksudnya Mbah? Iya. Kamu pakai celana dalam kan? Ya pakai Mbah. Itu bakalan jadi pusaka buat kamu. Maksudnya Mbah, udah kamu besok datang ke sini lagi jam 9 malam sendirian loh. Ya udah Mbah. Dan di sini akhirnya Bu Nuning itu sudah merasa santai karena dia itu percaya banget sama si Mbah Dukun tersebut. Lalu setelah ia pulang ke rumah, dia itu kepikiran tuh malam-malamnya. Duh, berani nggak ya kedatang kuburan malam-malam loh. Sendirian lagi. Tapi ya udahlah, karena ini kan demi warungnya biar rame lagi. Dan singkat cerita, akhirnya pada keesokan harinya pada jam 9 malam Bu Nunung ini datang lagi ke tempat dukun tersebut. Lah di sini nih itu ada kejadian yang menurut saya sih Bu Nunung ini bodoh banget. Jadi setelah si Bu Nunung itu sampai di rumah dukun tersebut, Bu Nunung ini disuruh melepaskan seluruh pakaiannya. Jadi Bu Nunung ini hanya memakai kemben loh atau jarit gitu untuk menutupi bagian dada sampai bawah. Dan di situ si dukun ini kurang ajar banget. Dia itu berani menyentuh bagian-bagian tubuh yang berada di tubuhnya Bu Nunung. Tetapi Bu Nunung ini di sini nggak sadar kalau dia itu dilecehkan. Si dukun tersebut itu memegangi payudara dari Bu Nunung loh. Bahkan terus menjalar sampai ke bawah, sampai ke benda keramatnya Bu Nunung. Di sini Bu Nunung itu, menurut pengakuannya pada saat itu, dia itu bingung. Loh, kok kayak gini? Tapi dia itu nggak bisa buat ngomong gitu loh. Jadi kayak kehipnotis gitu. Dan hingga pada akhirnya, si dukun tersebut tuh melucuti kembennya Bu Nunung nih. Jadi sekarang Bu Nunung itu benar-benar telanjang di depan si dukun tersebut. Nah kalian tahulah udah pasti nih ada 2 orang nih, pria sama wanita di ruangan, dan si wanita ini nggak pakai baju. Akhirnya terjadilah. Padahal Bu Nunung ini sadar kalau si dukun tersebut itu mencabuli dirinya atau menyetubuhi dirinya, tetapi dia hanya diam gitu. Singkat cerita, setelah ritual itu selesai tuh, ritual esek-esek itu, Bu Nunung ini langsung dipakein lagi tuh kembennya atau jaritnya. Terus dia itu dibawa ke belakang rumah si dukun tersebut. Dan di belakang rumah itu sudah ada bak atau ember itu gede banget tuh. Itu udah ada airnya dan udah ada banyak kembang tuh atau bunga tuh. Nah disitulah si Bu Nunung ini dimandikan sama si dukun tersebut nih. Bener-bener Bu Nunung ini hanya duduk nunduk kayak gini, disiram sama si dukun tersebut, dimandikan. Dan di sini Bu Nunung nurut banget. Dan setelah selesai, akhirnya si Bu Nunung ini dibawa lagi ke ruangannya Mbah Dukun nih. Terus Bu Nunung sudah memakai bajunya lagi nih. Terus setelah Bu Nunung ini mau pulang, si dukun ini ngomong lagi nih. Ritual seperti ini itu harus dilakukan sampai akhirnya datang malam Selasa Kliwon.
Dan malam Selasa Kliwon itu bakalan datang 2 minggu lagi. Otomatis 2 minggu ini si dukun tersebut bakalan esek-esek terus nih sama Bu Nunung. Tetapi si Bu Nunung ini belum kepikiran sampai ke sini nih. Belum kepikiran bahwa si dukun tersebut itu memanfaatkan tubuhnya. Ya mungkin karena di pikiran Bu Nunung juga, lah nggak apa-apa lah mau diapain juga, yang penting warungnya rame gitu kan. Akhirnya Bu Nunung ini pulang. Dan pada keesokan harinya ritual esek-esek itu terjadi nih. Terjadi lagi nih. Itu benar-benar Bu Nunung itu sampai hafal ketika dia datang, dia itu langsung melucuti bajunya, dia memakai kemben gitu kan. Terus dia langsung memasuki kamar sama si dukun tersebut. Mereka berdua melakukan sampai 2 minggu, bayangin. Dan hingga akhirnya tibalah pada malam Selasa Kliwon nih, malam yang ditunggu-tunggu oleh si Bu Nunung. Akhirnya mereka berdua ini, si dukun tersebut bersama Bu Nunung ini mulai berjalan nih. Mereka berjalan menuju makam. Dan setelah di depan makam itu, si dukun ini ngomong sama Bu Nunung, "Nung, aku cuma bisa nganterin sampai sini. Selanjutnya kamu masuk sendirian. Ingat, kamu harus ambil tanah itu di kuburan yang berbeda-beda. Kamu harus ambil 7 tanah tersebut, nanti kamu bawa ke sini." Dan di sini si dukun itu memberikan kantong, bukan kantong plastik ya, kantong yang terbuat dari kain putih, mungkin itu kain kafan atau apa. Bu Nunung juga tidak tahu pada saat itu. Tetapi seperti ada kolornya gitu. Akhirnya diberikan kantong tersebut, Bu Nunung ini pun mulai berjalan nih, berjalan memasuki makam. Di sini Bu Nunung itu merinding banget. Bahkan dia, menurut Bu Nunung ini, waktu dia itu berjalan dan mengambil tanah tersebut, itu banyak banget suara-suara misterius loh. Ada suara seperti orang nangis, ada suara anak kecil, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget. Bahkan Bu Nunung ini, saking takutnya dia itu sampai meneteskan air mata pada saat itu. Dia itu menahan merinding, sampai akhirnya dia itu nangis. Berat banget langkahnya menurut Bu Nunung nih. Dan di makam yang ketujuh atau makam yang terakhir nih, yang mau diambil tanahnya, si Bu Nunung ini tidak sengaja itu melihat sesuatu. Jadi dia itu melihat seperti ada muka yang memperhatikan dia di sampingnya. Mukanya itu hitam dan rambutnya panjang. Itu seperti sosok perempuan loh. Dan pakaiannya putih, mungkin yang dimaksud sama si Bu Nunung ini kuntilanak kan. Dan dia pun bergereming gitu, atau dia itu kayak nangis gitu loh. Lah di sini Bu Nunung ini nggak bisa gerakin tubuhnya. Jadi dia kayak memaku gini loh. Dia benar-benar nggak bisa melangkahkan kakinya, bahkan tubuhnya itu sulit untuk digerakin semuanya. Dan itu lama menurut Bu Nunung, itu sampai 5 menitan lah. Dan hingga pada akhirnya makhluk tersebut itu tiba-tiba menghilang, benar-benar menghilang gitu, celing gitu. Lah di sini nih, Bu Nunung baru bisa bergerak lagi nih. Dan di sini Bu Nunung sebenarnya sudah mau membatalkan nih, dia mau lari, mau keluar dari pemakaman tersebut. Tapi dia mikir lagi, waduh sayang banget ini. Tinggal 1 loh makam yang ini. Akhirnya dia pun memberanikan diri tuh untuk mengambil tanah tersebut tuh. Diambilnya. Dan setelah itu, setelah semuanya dikumpulkan, Bu Nunung ini lari. Lari karena dia saking takutnya, dia lari keluar dari makam tersebut. Dan ketika sudah di depan pintu masuk makam itu, di situ kan sudah ada Mbah Dukunya nih. Akhirnya mereka pun langsung berburu-buru nih, mereka berdua buru-buru banget pulang menuju ke rumah dukun tersebut. Tetapi di sini sebelum tanah itu dicampur atau disatukan, di sini terjadi esek-esek lagi nih. Ini si dukun emang modus banget loh. Jadi dia itu mengambil kesempatan dalam kesempitan gitulah. Katanya si dukun tersebut, Bu Nunung ini, ketika mau mencampurkan tanah tersebut, dia harus telanjang lagi nih. Padahal saya yakin itu cuma akal-akalannya si dukun. Masa iya sih cuma kayak gini terus, ini dukunnya dukun sek mungkin. Dan setelah udah itu selesai kayak gininya nih antara Bu Nunung dan dukun tersebut, tanahnya itu ditaruh di sebuah tampah. Setelah itu tanahnya itu diayakin gitu loh.
kayak disatuin di dalam tampah tersebut sama si dukun tersebut, sambil si dukun tersebut itu menaburi pakai minyak wangi, dan ada sedikit kayak apa itu Bu Nunung juga nggak tahu, tapi yang jelas itu seperti serbuk lah. Setelah itu dia masukkan kembali tanah tersebut, sudah dicampurin semuanya ke dalam kantong kain kafan tersebut. Dan si Nunung ini diberikan satu buah minyak lagi nih. Dan ini nantinya minyak itu harus diolesin di warungnya Bu Nunung, di pintunya. Dan masih ingat kan cerita yang awal tadi mengenai celana dalam? Ternyata celana dalam si Nunung ini itu diambil sama Mbah Dukun. Dan diperintahkannya sama Mbah Dukun tersebut, nantinya kalau si Nunung ini memasak, nanti celana dalamnya itu harus ditaruh di atas, ditutup masakan tersebut nih, atau ditutup panci. Dan nanti ini efeknya ketika orang yang di situ makan, setelah merasakan masakannya si Nunung, dia itu bakalan kecanduan dan bakal balik lagi ke warungnya si Nunung gitu loh. Akhirnya setelah si Nunung dijelaskan panjang dan lebar, di sini Nunung pulang. Si dukun ini ngomong sama si Nunung, besok kalau kamu mau berangkat lagi ke tempat perantauan kamu, kamu harus kesini lagi. Dan pada keesokan harinya, si Nunung ini mau berangkat nih ke perantauannya nanti pada sore hari. Dan siangnya dia pun ke tempat si Mbah Dukun tersebut. Dan di sini Mbah Dukun kan sudah menjelaskan semuanya kemarin. Ternyata di sini si dukun tersebut itu meminta jatah lagi seperti ini. Duh, parah. Tetapi Bu Nunung juga nggak nolak gitu loh. Mungkin si dukun ini enak ya. Oke. Aduh, maaf. Oke. Aduh, jadi pengen ketawa nih. Dan akhirnya nih, si Bu Nunung singkat cerita itu sudah sampai di tempat perantauannya. Dan pada malam harinya, setelah si pemilik warung sebelah dari Bu Nunung ini udah pulang, dia pun melancarkan aksinya. Dan tentu saja ini tanpa sepengetahuan suaminya. Dia sudah menaburi lingkungan atau sekitar warung tersebut dengan tanah kuburan. Nah, dan dia pun lanjut mengoleskan minyak wangi yang Mbak Dukun kasih ke pintu warungnya tersebut. Dan di sini pada jam 3 pagi itu kan semua pemilik warung itu sudah berada di tempat tersebut. Mereka itu masak dan lain sebagainya di situ. Dan di sini benar nih si Nunung masak. Dan celana dalamnya itu memang benar ditutupkan atau ditaruh di atas tutup penggorengan, wajan, dan panci yang dia gunakan untuk memasak. Singkat cerita, akhirnya siang hari pun tiba di mana para karyawan PT ini beristirahat dan akan makan. Dan di situ warung temannya Bu Nunung ini masih rame nih, yang dua itu. Dan Bu Nunung ini ya nggak terlalu rame sih ya, tapi ada yang ke situ. Dan gak lama setelah itu, warung yang berada di sebelahnya Bu Nunung ini geger. Karena warung itu masakannya itu basi semuanya. Kedua warung itu berarti bukan satu warung aja. Dan alhasil akhirnya kan mereka ngamuk nih anak-anak PT nih. Wah, gimana sih makanan basi dijual? Parah banget. Dan akhirnya mereka pun langsung ke warung si Bu Nunung otomatis kan. Lah di situ warung Bu Nunung itu menjadi ramai. Dan kejadian masakan pinggir warungnya si Bu Nunung ini basi itu setiap hari. Si pemilik warung atau tetangga warungnya Bu Nunung itu bingung. Kenapa sih warungnya masakannya kok basi terus? Padahal masakan baru semuanya. Itu juga bisa basi, heran banget nih. Dan di sisi lain warungnya Bu Nunung ini nggak basi. Mereka itu heran kenapa yang basi itu hanya dua warung tersebut. Tetapi warungnya Bu Nunung ini nggak basi sama sekali. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua ini yang mempunyai warung di sebelah Bu Nunung itu nyerah. Karena warungnya semakin sepi. Ini sampai 3 bulan bener-bener mereka buka tetapi tidak ada yang mampir ke situ. Hingga pada akhirnya mereka ini pun memutuskan untuk menutup warungnya. Dan di sini yang bernama Bu Irma ini adalah pemilik warung sebelah warungnya Bu Nunung nih. Dia itu masih penasaran banget kok bisa sih warungnya Bu Nunung malah tambah rame nih. Dia itu penasaran. Akhirnya dia pun menyuruh anaknya untuk mencoba masuk ke dalam warungnya Bu Nunung. Dia itu membeli makanan di situ tuh. Dia makan di situ. Katanya itu enak banget. Bu Irma ini nggak percaya kan. Dan pada keesokan harinya anaknya ini disuruh untuk membungkus makanan tersebut dibawa pulang. Bu Irma juga pengen mencicipi. Tetapi sesampainya di rumah ketika dimakan itu makanan rasanya hambar banget. Bener-bener gak ada rasanya. Di sini muncul kecurigaan dong akhirnya. Dan akhirnya Bu Irma ini pun datang ke warungnya Bu Nunung. Pada hari itu juga dia pun mengatakan, Mbak,
Kenapa masakannya Mbak yang katanya itu enak banget ketika dimakan di sini, pas dibawa pulang itu nggak ada rasanya, hambar. Kenapa? Jangan-jangan sampean ini pakai pesugihan, sampean pakai cara yang macam-macam kan? Keadaan di situ tuh masih banyak orang yang lagi beli, orang yang lagi makan, karyawan PT itu banyak banget di sini. Jelas itu mengusik ketenangan mereka yang lagi makan. Di sini Bu Irma malah diomelin sama anak-anak PT. Ibu ngapain sih Bu ikut ngurusin orang aja? Ibu iri kan karena warungnya sepi, ya kan? Karena warungnya tutup akhirnya jadi iri. Mas, aku tuh nggak kayak gitu ya Mas. Tapi aku heran. Anak aku itu makan di sini katanya enak banget makanannya. Tetapi ketika dibawa ke rumah, makanannya itu kok hambar, nggak ada rasanya. Gini aja Mas, kalau Masnya itu penasaran, coba Mas kayak gitu aja. Di situ ada salah satu karyawan PT yang belum pesan makanan nih, belum makan di situ. Akhirnya dia itu pesan, tapi dia itu nggak dimakan di situ. Dia langsung membawanya makanan itu keluar jauh dari warung tersebut. Dan ketika dia makan, ternyata benar rasanya itu hambar, nggak ada rasa asin, manis dan sebagainya. Akhirnya si anak ini pun kembali lagi dong ke warungnya Bu Nunung. Dia pun ngomong, Bu, kok iya sih masakannya hambar Bu, nggak ada rasanya. Otomatis orang-orang yang berada di situ kan membantah, loh nggak mungkin ini enak banget kok masakannya Bu Nunung. Ketika si pria ini mencoba masakan di situ, makanan dari temannya, tapi enak. Iya, kenapa dibawa keluar kok nggak enak? Nah, di sini bener-bener nih, ini awal terbongkarnya pesugihan dari si Bu Nunung ini. Bu Irma ini pun langsung berstatement, ayo Pak Amir, Bu Nunung, saya yakin banget kalian ini pasti pakai perewang nih, pakai pesugihan. Lalu di sini yang menjawab itu adalah Pak Amir. Waduh, nggak mungkin Bu Irma. Masa aku pakai kayak gitu sih? Kalau bapak nggak tahu, mungkin ibunya, mungkin Bu Nunung nih yang pakai perewang kayak gitu. Bu Nunung udah jujur aja Bu. Aduh Mbak, kenapa sih kamu nuduhnya kayak gitu? Jangan iri sama rezeki orang dong. Ah nggak mungkin, nggak mungkin. Ini janggal banget, bener-bener janggal. Akhirnya di sini Bu Irma ini memasuki dapurnya si Bu Nunung. Ya ini sih sebenarnya nggak boleh banget karena ini nggak sopan ya. Tetapi Bu Irma ini udah sebel banget sama Bu Nunung kan, karena dia itu warungnya jadi sepi. Nah akhirnya ketika si Bu Irma ini masuk ke dalam dapurnya, itu bener banget Bu Irma ini menemukan celana dalamnya Bu Nunung yang berada di dalam panci. Bahkan di panci tersebut itu masih ada nasinya. Akhirnya Bu Irma ini pun memanggil para anak-anak PT yang lagi makan di situ, sini mas, lihat sendiri mas, ini apa mas? Dan akhirnya mereka semua itu kaget, tercengang, dan ada yang apa namanya pengen muntah gitu loh. Dia tuh jijik gitu, jijik. Ada tuh. Akhirnya di sini warungnya itu didemo rame-rame sama anak-anak PT. Dan di sini terbukti emang si Bu Nunung ini menggunakan perewang atau pesugihan tersebut. Dan akhirnya warung Bu Nunung ini pun tutup, dan akhirnya Bu Nunung itu pulang ke kampung halamannya. Cerita pun berakhir. Kalau lihat kisah ini sih aku jadi ada juga nih kisah pribadi. Jadi dulu pas waktu aku itu masih sekolah SMP kalau nggak salah, itu di komplek aku itu ada orang yang jualan bakso nih. Baksonya itu ramai banget. Dan tetapi si pemilik warung bakso ini itu tidak ngebolehin ada pembeli itu masuk ke kamar mandi. Kamar mandi yang di dalam di ruko tersebut itu nggak boleh digunain. Jadi posisi pada saat itu lagi rame banget tuh warung bakso tuh. Termasuk aku juga lagi di situ bareng sama ibu aku waktu dulu tuh. Dan di sini akhirnya si pemilik bakso itu atau si pemilik warung itu nggak bisa mengontrol satu-satu konsumennya kan. Dan tiba-tiba ada salah satu konsumen itu yang pengen kencing, dia itu masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam ruko tersebut. Tetapi di situ dia itu jerit gitu loh, karena di dalam bak bakso yang dia lewatin di dapur itu ada pakaian dalam. Jadi benar-benar pakaian dalam itu direbus sama bakso-bakso tersebut. Akhirnya tuh semua pengunjung, semua pembeli konsumen itu langsung datang ke dapur, termasuk aku dan sama ibu aku pada saat itu. Dan bener-bener emang di situ celana dalamnya itu beneran ditaruhin di bak bakso, direbus bareng tuh. Dan akhirnya warung itu juga tutup tuh. Aduh, padahal itu rame banget. Ternyata mungkin itu sama kasusnya ya, itu menggunakan perewang atau pesugihan tersebut. Ih, masih ingat banget itu tuh pengalaman pribadi kalau itu. Oke,
Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton cerita ini sampai selesai. Tentunya buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan ingin diceritakan ulang oleh saya, kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp yang berada di samping bawah saya ini. Ini adalah nomor pribadi saya. Silahkan kalian save, kalian juga boleh WA. Hitung-hitung kita nambah saudara, kita menjalin tali silaturahmi, ya kan? Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.